Dinas Pendidikan Kelurahan Kota Kupang, Bapak Ibu utusan atau perwakilan dari 151 kelurahan yang ada di Kota Kupang, yang di kelurahan. Sudah berapa? Di antara masih 2 ya. Kelurahan mana itu? Ya, itu harus tidak dihadirkan karena hadir saja juga masih bingung apalagi belahan. Karena ini kita ngomong aplikasi. Aplikasi itu harus dipahami karena dia otomat dan standar yang mana kalau tidak dipahami secara baik tentu akan menimbulkan kesulitan di saat menggunakannya. Yang kami sangat berharap semua hadir untuk mendengarkan penjelasan teknis untuk kemudian kita berkolaborasi untuk melakukan pendataan sehingga dapat menyajikan data APS di tingkat Kota Kupang secara valid begitu, yang nanti selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Nah, baik Bapak Ibu semua yang kami hormati, rapat koordinasi ini untuk memecahkan permasalahan yang kami hadapi selama ini ketika dalam rapor antar OPB atau ada permintaan data terkait APS tingkat Kota Kupang. Kami selalu menggunakan estimasi, dan estimasi itu derajat error atau biasnya cukup besar. Karena apa? Kita tidak lakukan atau tidak berkolaborasi dengan pihak kelurahan, bahkan sampai yang paling bawah, untuk kita menyajikan data yang valid dan benar-benar faktual sesuai dengan kondisi real yang ada di Kota Kupang. Suatu ketika kami dirilis satu data tentang angka putus sekolah di Kota Kupang yang cukup tinggi. Ya, kita kaget kalau Kota Kupang saja seperti itu, orang mengambil kesimpulan apalagi yang di luar Kota Kupang. Tetapi ada anak-anak, kalau Bapak Ibu di sepanjang jalan yang tadi ada anak usia sekolah itu jual koran. Saya pernah tanya parkir lama di situ, dia datang soal koran, saya kasih dia uang 10.000, tapi saya tidak beli koran. Saya cerita ke dia, kamu dari mana? Sekolah tidak sekolah, anak kecil-kecil. Itu anak-anak dari Kabupaten Kupang, dari TTS datang tinggal, ya, dia usia sekolah tapi tinggal di Kota Kupang. Nah, itu bisa data sebagai ada di sini. Nah, Bapak Ibu, hari ini Dinas Pendidikan memang perlu menghasilkan data anak tidak sekolah di Kota Kupang untuk tahun 2026 ini yang benar-benar terdata di atas 90%. Dan bagaimana pendataan secara offline di lapangan kemudian disajikan untuk kami bisa Ibu ini, ketika kami bisa minta Ibu ini coba data ACS di Kota Kupang tolong buka COVID. Nah, itu bisa tersaji secara baik, itu ditentukan oleh Bapak Ibu yang hadir hari ini. Nah, untuk itu teman-teman, bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk masing-masing di kelurahannya setelah sudah mendapat data itu dimasukkan di dalam aplikasi, ini membutuhkan pendampingan teknis. Maka dalam kerangka itu hari ini Dinas Pendidikan melalui tadi PAUD dan TNF mengundang Bapak Ibu untuk kita satukan persepsi, juga sekaligus didampingi, diberikan contoh bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk pendataan APS di kelurahan masing-masing. Yang berikut Bapak Ibu, kami sangat berharap kalau melakukan pendataan itu harus by address. Dipastikan benar bahwa anak itu adalah terdata sebagai penduduk Kota Kupang. Suatu ketika Bapak Ibu dalam perdebatan di Dewan terkait dengan angka partisipasi murni, di Kota Kupang melampaui 100, yang angka idealnya 100. Nah, itu dicari akar permasalahannya. Oh, ternyata
anak ini, misalnya Bapak Ibu di SMP 10 itu 20-30% anak Kabupaten Kupang, penduduk Kabupaten Kupang, tapi partisipasi pendidikannya di Kota Kupang dihitung di dalam partisipasi, tetapi ketika dibagi tidak terhitung karena dia bukan penduduk usia sekolah yang terdata di Kota Kupang, sehingga jadinya besar, sehingga baginya lebih dari 100. Itu akan bermasalah di sini. Nah, untuk itu kami sangat berharap ini kegiatan yang sangat bagus. Terima kasih Ibu Paul dan teman-teman, karena ini selalu diminta oleh Papeda, diminta kami selalu raih-raih. Yang kami kasih data itu tidak valid Bapak Ibu, terus dipaksa harus kasih. Ya, kami mulai sudah taksir kirim ke sana. Nah, dalam kerangka kita menghasilkan data yang akurat, objektif, kegiatan ini menjadi media menuju sana. Nah, untuk itu kami berharap hari ini, terima kasih ya kamu sekolah, terima kasih. Saya ngomong lama supaya sebentar bisa jawab. Terima kasih. Kalau tidak ada saya segera akhiri sudah, supaya Bapak Ibu akhiri. Kalau tidak balik dan gara-gara Pak omong lama menyebabkan Dewan Jamaah siapa tanggung jawab sudah. Kelurahan tentu juga nanti dari dinas akan mengirim di sana bersama dengan teman-teman sebagai penanggung jawab teknis di tingkat kelurahan. Teman-teman akan memberikan petunjuk. Tolong dari RT ke RT pastikan dia penduduk di Kota Kupang, usia sekolah tetapi tidak sekolah. Itu yang tidak. Pertanyaannya, bagaimana dia tinggal dengan keluarga hanya datang untuk kerja, usia sekolah tetapi tidak sekolah, didata atau tidak? Ini bagi tetap didata ya, tapi diberi keterangan dong, supaya ya bisa-bisa itu nanti dijelaskan sehingga kita bisa dapatkan yang asli penduduk Kota Kupang, usia sekolah tapi tidak sekolah berapa, yang numpang di kakak salah satu di Kota Kupang, usia sekolah tetapi tidak sekolah berapa. Lalu nanti kita analisis berapa persen anak tidak sekolah di Kota Kupang yang bukan penduduk Kota Kupang, berapa persen anak usia sekolah di Kota Kupang yang benar-benar penduduk asli Kota Kupang. Nah, itu baru nanti kami dinas memikirkan bagaimana nasib mereka ke depan. Yang penting kita berkolaborasi kelurahan dan dinas mengajukan data yang objektif, lalu kemudian kami analisis untuk kebijakan lebih lanjut. Kebijakan tidak akan bias manakala data yang tersaji adalah benar-benar objektif. Maka objektivitas tidaknya data ini ditentukan oleh Bapak Ibu perwakilan kelurahan untuk dari RT ke RT. Ada kalanya kita karena malas pikir Bapak RT, kira-kira anak-anak tidak ya di situ yang usia sekolah tapi tidak sekolah. Pak RT ya, oh saya tidak. Saya itu sekolah semua, oh bagus, terima kasih. Bila RT itu 100% tidak ada. Padahal ada. Nah, ini akurasi data ini ditentukan oleh teman-teman sejauh mana memastikan bahwa di RT itu benar-benar ada anak usia sekolah tetapi tidak sekolah. Nah, ini penting tadi menjadi prioritas pemerintah pusat di dalam meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pada pendidikan formal. Nah, baik, saya kira ini beberapa informasi dari saya. Terima kasih untuk kegiatan ini. Dengan mewakili Bapak PRT Kadis, saya menyatakan bahwa rapat koordinasi pendataan anak dinas sekolah tingkat Kota Kupang tahun 2026 pada hari ini dinyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon kesediaan Bapak PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ibu Kapiter Minanpal dan PNF, Bapak Kasih Kelembagaan dan Sarpras untuk berdiri bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang telah bersama
bersama dengan kami membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penjelasan teknis secara singkat dari Ibu Kabid Pembinaan PAL dan PMF, Ibu Rosdevan, kami persilakan. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak, salam sehat. Sehat. Mesin ini jantung kita, jadi harus ya. Baik. Pertama saya menyampaikan terima kasih karena kehadiran yang luar biasa di luar dari perkiraan saya bahwa teman-teman dari kelurahan, saya pikir karena ada lagi musrembang ya, jadi saya pikir teman-teman tidak hadir mungkin 50%, tapi puji Tuhan kita 99% ya, kita aplaus dulu ya. Baik teman-teman, saya mau menyampaikan beberapa hal bahwa kami dari bidang punya kegiatan yaitu pendataan ATS, anak tidak sekolah. Tetapi karena kami sangat membutuhkan juga peran dari teman-teman di kelurahan, maka kami di bidang kami sama-sama rapat bersama untuk kalau dapat kita melibatkan teman-teman di kelurahan sebagai operator. Karena apa gunanya kami melakukan pendataan jika tidak ada efek atau apapun yang didapat dari kegiatan pendataan kami. Tahun 2025 kami melakukan pendataan dan terima kasih untuk Kelurahan Oesapa. Adakah Kelurahan Oesapa? Kami berterima kasih karena ada perubahan yang kami dapat dari angka putus sekolah. 2025 itu kita 7.560, 2026 menjadi 7.430, berarti ada 130 anak yang sudah mampu kita identifikasi dengan baik. Nah, oleh karena itu kami sangat mengharapkan dengan kehadiran teman-teman dari kelurahan bisa bersama-sama dengan kami dari dinas. Pertama sekali teman-teman minta maaf, kami tidak ada di dalam DPA. Tidak ada dalam DPA itu untuk kegiatan pertemuan seperti ini. Tetapi karena sangat pentingnya data, maka kami bersama-sama di bidang sangat-sangat mengharapkan bisa mengenal teman-teman operator yang ada di kelurahan masing-masing, sehingga nanti selesai ini bisa nama-nama ini yang harus jelas, nama lengkap. Jadi jangan sampai berikutnya datang lagi orang baru.